Shalom jemaat GKI Arca Manik yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di Apa Kata Firman Tuhan hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai 15. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ada banyak respon yang diberikan manusia saat berhadapan dengan kuasa Tuhan. Ada yang duduk diam karena percaya dengan kuasa Tuhan jauh melebihi dari kuasa apapun di dunia ini. Sehingga seseorang hanya duduk diam menikmati kuasa Tuhan bekerja. Ada juga yang sambil menunggu kuasa Tuhan dengan tetap berusaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan Tuhan mengambil bagian yang tidak bisa dikerjakan olehnya. Ada juga yang meragukan kuasa Tuhan karena merasa Tuhan selalu diam saat dibutuhkan. Dan ada banyak lainnya lagi respon yang diberikan manusia saat berhadapan dengan kuasa Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Saat Anda berhadapan dengan kuasa Tuhan yang sedang bekerja atau yang sedang kita harapkan bekerja dalam kehidupan kita. Situasi seorang yang sudah diselamatkan selama hidup tidak perlu melakukan apa lagi. Itu yang menjadi latar belakang dari surat 1 Yohanes pasal 5 yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Sehingga seorang yang sudah yakin diselamatkan tidak perlu melakukan apapun lagi, karena pasti hidupnya selamat dan pasti akan mendapatkan keselamatan saat nanti dia meninggal. Ada ajarannya mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan sehingga tidak perlu lagi hidup kudus dan menjauhi dosa. Bahkan saat itu ada kelompok yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ini berkaitan dengan isu bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi jenazahnya dicuri dan diambil oleh para muridnya. Atau ada juga yang beredar saat itu, Yesus lahir sebagai manusia biasa. Dia anak dari tukang kayu. Saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan masyarakat pada saat itu. Tetapi bagi para pengikut Yesus, mereka mendapatkan pengajaran. Yesus adalah sang kehidupan. Saat kita merespon panggilannya dan hidup dalam kehidupan, maka sudah pasti kehidupan yang kita hasilkan. Di saat kita mengatakan kita hidup dalam terang, tentu sudah pasti kita didapati sikap kita adalah terang. Allah sangat menghormati kehendak bebas yang dianugerahkan kepada manusia, dan itu kita miliki. Tetapi bukan berarti itu menjadi penghalang kita untuk menjadi taat. Bukan berarti itu menjadi penghalang kita untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Saat kehendak bebas kita mau pakai untuk bekerja sama dengan kuasa Tuhan, itu menjadi suatu yang indah. Saat kehendak bebas kita mau diselaraskan dengan kerja Tuhan, dan kita akan menghasilkan, mendapati kehidupan yang indah nyata dalam kehidupan kita. Seperti yang digambarkan dalam Mazmur 1, di mana di dalam Mazmur 1 dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak akan pernah layu. Lalu apa yang harus kita lakukan dari firman Tuhan yang dikatakan kepada kita hari ini? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama kali lihatlah kembali posisi Kristus dalam hidup kita. Ada di mana? Masih ada di luar hati kita kah?
Atau kita masih mengeraskan diri kita untuk mengakui Kristus sebagai juru selamat, mempercayakan hidup kita kepadanya? Atau kita masih mengandalkan kehendak bebas kita? Jauh lebih bebas, jauh lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan. Atau kita hanya merespon hanya saat kita susah, sehingga Kristus dihadirkan menjadi penolong kita saat kita susah. Itu yang cenderung manusia lakukan, mencari Tuhan saat ada masalah, mencari Tuhan saat pergumulan hidup tengah menindih hidupnya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia baru menyadari, dia baru mencari Tuhan sebagai solusi yang terbaik, atau mungkin menjadi solusi terakhir setelah kita berupaya dengan segala upaya kita tidak bisa menemukan jalan keluar. Seperti seorang yang pernah diceritakan memanggil istrinya saat dia sedang membenarkan genteng di atap rumah. Istrinya yang ada di bawah dan dia membutuhkan istri untuk mengambil alat yang tertinggal di bawah. Istrinya diteriaki tetapi tidak mendengar. Akhirnya seorang ini harus mengambil potongan genteng dan melemparkan kepada istrinya. Sama, saat kita berada di situasi yang nyaman, situasi yang enak, kita tidak pernah melihat atau mencari Tuhan. Kita sibuk dengan kesibukan kita nyaman dengan kenyamanan yang Tuhan berikan. Kemudian sikap kita yang kedua, setelah kita menyadari, kita mencari dan menemukan kembali posisi Kristus dalam hidup kita, sudahkah kita tinggal pada sang kehidupan? Kita semua sudah mengetahui kebenaran yang harus kita lakukan dalam khotbah, renungan, bahkan saat kita mau bergabung di dalam kelompok-kelompok pengajaran, kelas-kelas pembinaan. Kebenaran-kebenaran seperti apakah yang sudah kita hidupi? Atau kita hanya menjadikan itu sebagai deretan dalam pengetahuan kita saja? Menjadi suatu hal, menjadi pengetahuan intelektual kita saja, bukan menjadi bagian yang kita hidupi dan hidup dalam diri kita. Kuasa Allah bukan berarti meniadakan usaha dan perjuangan manusia. Kuasa Allah akan menjadi lebih indah, akan menjadi lebih sempurna di saat kita mau mengizinkan diri kita untuk ambil bagian. Tuhan mau izinkan kita mau mengambil bagian yang seperti yang Tuhan harapkan, Tuhan perkenankan. Jangan lelah jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita memiliki Allah yang patut diandalkan. Jangan lelah untuk tetap bergantung pada kuasa Allah. Biarlah kita memberikan respon kita yang terbaik, respon yang menyenangkan hati Tuhan, dan ikutilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita mempersiapkan diri dan kuasa Allah berkarya dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.